Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biani Vita, nomor absen 6, dan rekan saya Fajri Nuraya, nomor absen 10. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab pada pelajaran sejarah Indonesia, yaitu tugas pengayaan bab 4. 1. Apa yang dimaksud dengan tritura atau tri tuntutan rakyat dalam konteks sejarah Indonesia? Tri tuntutan rakyat adalah 3 tuntutan utama yang diajukan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia selama demonstrasi mahasiswa 1998, yaitu tuntutan pengunduran diri Presiden Soekarno, tuntutan pemberian keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, dan tuntutan reformasi politik. Tuntutan ini itu menjadi pendorong bagi perubahan politik di Indonesia dan akhirnya mengakibatkan pengunduran diri Soekarno dari jabatan presiden. Yang kedua, apa saja faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar? Yang pertama, situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Yang kedua, untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. Yang ketiga, menyelamatkan NKRI. Yang keempat, memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan nasional dalam konteks peristiwa sejarah Indonesia pada tahun 1966 dan bagaimana hal itu berakhir? Dualisme kepemimpinan nasional pada tahun 1966 merujuk pada situasi di mana Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, tetapi kekuasaannya telah merosot. Sementara itu, Raden Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret semakin populer dan mengambil alih tugas pemerintahan sehari-hari. Hal ini menciptakan konflik politik di masyarakat. Akhirnya melalui pengunduran diri sukarela, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, mengakhiri dualisme kepemimpinan dan memulai era Orde Baru di Indonesia. Pertanyaan keempat, apa saja isi trilogi pembangunan? Yang pertama, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertanyaan terakhir, apa 5 cita-cita yang dimaksud pada P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila? Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4, demokrasi dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5, suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAM dan KPPI, Kesatuan-Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila, mendatangi DPR GR, mengajukan 3 buah tuntutan. Sebutkan. 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Kedua, siapa saja yang mengikuti sidang paripurna kabinet dan menyusul Presiden Soekarno ke Bogor? 1. Maijen Basuki Rahmat. 2. Brigjen M. Yusuf. 3. Brigjen Amir Mahmud. Yang ketiga, bagaimana program atau Kabinet Ampera pada 26 Juli 1966? Kabinet Ampera pada 26 Juli 1966 yaitu memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 11 MPRS 1966. Yang keempat, pada pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak dan diselenggarakan tahun berapa aja? Pada pemerintahan Orde Baru, pemilu dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Yang kelima, jelaskan tujuan penataran P4. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan dipelihara. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.